Hai, perkenalkan, nama saya Jessica Dwi Harni. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 191041689. Saya berasal dari Universitas Pancabakti Pontianak, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di video saya kali ini, saya akan membacakan ringkasan saya berdasarkan mata kuliah E-Marketing yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin, SEMM. Oke, saya akan mulai membacakan hasil ringkasan saya terhadap buku E-Marketing bab 1 yang berjudul Menerapkan Digital dalam Pemasaran. Bab 1 Menerapkan Digital dalam Pemasaran. Booth Candle mendefinisikan digital sebagai lapisan semua media yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memilih sendiri pengalaman mereka sendiri dan mampu mendorong kemampuan para pemasar untuk menjembatani media, memperoleh umpan balik, menyampaikan pesan-pesan, menjembatani media, memperoleh umpan balik, menyampaikan pesan-pesan ke mereka kepada konsumen dan membina hubungan dengan konsumen-konsumen. Candle pada tahun 2013. Dan kata lain, digital merupakan cara baru dalam menyampaikan konten atau isi kepada pemakai dan juga dapat digunakan untuk membina hubungan dengan pelanggan atau bagi pemasar. Selanjutnya, memahami pemasaran. Dr. Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai berikut. Pemasaran adalah fungsi organisasi yang terus-menerus berhubungan dengan konsumen organisasi, membaca kebutuhan mereka dan mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan mereka, dan membangun program komunikasi untuk mengekspresikan tujuan organisasi. Kotler and Levy pada tahun 1969. Selanjutnya, understanding digital marketing. Pada akhirnya, tujuan dari semua jenis pemasaran adalah menjaga pelanggan dan merangsang penjualan di masa depan. Alat komunikasi digital memungkinkan untuk terhubung dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Pemasaran digital membantu menciptakan permintaan konsumen dengan menggunakan kekuatan web yang interaktif dan yang saling berhubungan. Ini memungkinkan pertukaran mata uang, tetapi lebih dari itu, memungkinkan terjadi pertukaran nilai. Ini disebut dengan istilah ekonomi perhatian atau attention economy. Yang selanjutnya, crowdsourcing. Crowdsourcing adalah contoh kuat cara kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhana, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang menggandalkan komunitas aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Crowdsourcing sangat bergantung pada alat dan bentuk komunikasi yang dimungkinkan oleh internet. Selanjutnya, crowdsourcing juga adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari sekelompok orang yang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang dalam kelompok besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten atau pendanaan. Di sini keahlian dan juga ide dari sekelompok orang itulah yang digunakan sebagai bantuan dalam menghasilkan konten sekaligus memfasilitasi pembuatan produk. Jika melihat dari konsep dasarnya, maka bisa diambil kesimpulan jika crowdsourcing itu adalah sebuah distribusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya, perbedaan crowdsourcing dengan peer-to-peer learning. Jika crowdsourcing lebih bersifat sukarela, peer-to-peer lending atau yang sekarang dikenal dengan istilah vintage lending mengusung konsep yang sama, tapi skemanya berbeda karena peer-to-peer lending bersifat pinjaman. Crowdfunding, apa sih itu crowdfunding? Crowdfunding atau urun dana atau penggalangan dana adalah proses pengumpulan sejumlah dana untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah besar orang yang biasanya digunakan secara online. Agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal, lakukan 3 hal berikut ini. Yang pertama, membuat proposal usaha dengan menarik. Siapkan proposal usaha yang menarik, interaktif, dan informatif. Proposal yang diajukan sebaliknya bisa berisi tentang informasi detail mengenai prospek bisnis ke depannya. Yang kedua, mendaftarkan ke situs crowdfunding. Proposal yang sudah selesai bisa langsung didaftarkan ke salah satu website crowdfunding
yang ada di Indonesia. Pilihlah sekiranya situs crowdfunding yang terpercaya dan sudah terkenal, karena situs itulah para pemilik modal biasanya berkumpul. Selanjutnya yang ketiga, mengunggah atau memantau perkembangan proposal usaha. Setelah menemukan situs crowdfunding yang tepat, kita unggahlah proposal usaha yang kita miliki ke situs tersebut. Setelah itu jangan lupa untuk terus memantau perkembangan kampanye dan proposal yang diunggah tadi. Selanjutnya, microtesting adalah aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan, dimulai dari melakukan promosi atau posting ke media sosial hingga bermain finansial atau saham. Bagi kamu yang ingin mendapatkan uang di internet, berikut ini cara-caranya. Yang pertama, unduh aplikasi microtesting. Yang kedua, menulis blog atau artikel SEO friendly. Yang ketiga, mengisi survei online. Yang keempat, menjadi reseller domain atau website. Yang kelima, menjadi freelance di berbagai bidang. Selanjutnya, pemirsa digital. Baik, lanskap media dan kebiasaan orang di media telah berubah. Ada banyak ceruk komunitas yang sangat spesifik dan teragmentasi yang dimainkan oleh beberapa saluran media digital. Pada saat yang sama, perhatian orang teragmentasi oleh banyak saluran media baru dan alat-alat yang tersedia. Di atas media tradisional, kami sekarang media baru dan alat lain tersedia di media sosial. Kami sekarang memiliki jejaring sosial, email atau web, perangkat seluler, dan lebih banyak lagi yang dapat membuat perhatian kami terpecah-pecah. Dengan begitu, banyak pilihan dan terlalu sedikit waktu. Banyak audiens sekarang ini sangat terampil dalam mengabaikan pesan-pesan pemasaran. Kunci keberhasilan terletak pada dua hal, yaitu ide-ide harus luar biasa. Anda dan juga harus bersedia mencurahkan sedikit perhatian pada grup khusus yang terobsesi dengan produk Anda, dan juga harus bersedia untuk mencurahkan sedikit perhatian pada apa yang mereka inginkan. Mereka yang menyukai Anda akan memberitahu ke teman-teman mereka, dan dengan demikian mereka telah menyebarkan berita yang baik mengenai Anda melalui jaring digital yang saling terhubung. Selanjutnya, pengelompokan dan menyesuaikan pesan. Segmentasi adalah proses mengambil satu khalayak dan membaginya sesuai dengan pengelompok atau karakteristik tertentu. Setelah dikelompokkan, masing-masing kelompok dapat ditargetkan secara berbeda tergantung pada kebutuhan mereka dan akan merek. Misalnya, bank dapat melayani berbagai pelanggan, tetapi pesan-pesan disesuaikan dengan segmen-segmen yang dituju, seperti segmen generasi muda yang berpenghasilan tinggi, segmen pemilik usaha kecil, dan segmen pensiunan. Pesan-pesan disampaikan tentu akan sangat berbeda. Selanjutnya, keuntungan e-marketing digital yaitu dapat diukur. Faktor kedua yang membedakan digital adalah kemampuan ukurnya. Memiliki signifikasi nyata jika dibandingkan dengan data spesifik atau industri sebelumnya. Paling banyak dilihat. Informasi penting lainnya yang ditentukan oleh analisis web adalah lalu lintas. Dengan demikian, efek dari kampanye periklanan yang telah diterapkan tidak hanya mencerminkan peningkatan penjualan, namun juga pada peningkatan lalu lintas. Nilai halaman menunjukkan seberapa berharganya sebuah halaman sehubung dengan tindakan yang dilakukan oleh pengunjung yang mengikutinya. Selanjutnya, klarifikasi pengunjung. Bagi operator toko online, analisis web memberikan rincian pengunjung berdasarkan minat beli. Mayoritas pengunjung akan meninggalkan situs tanpa menyelesaikan pembelian. Tujuan analisis web. Banyak statistik kunci dihitung dan diamati sebagai bagian dari analisis web. Secara umum, masing-masing indikator ini merupakan insentif untuk mengambil tindakan terhadap perbaikan. Oke, sekian dari saya membacakan ringkasan saya terhadap materi e-marketing pada bab 1 pada hari ini. Sekian dan terima kasih.